Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq Nasul haqqi bil haqqi wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan para alim, para ulama, para asatidz dan asatidzat, para sesepuh, para pemangku wilayah, jajaran pemerintah, terkhusus Ketua RW 20, Bapak Ketua RT 01, 02, 03 sampai berapa RT di sini semuanya. Yang kami hormati Sohibil Bait, Bapak Tri beserta kawan-kawan. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, yang gak bisa saya sebutkan satu persatu karena gak ada namanya. Yang mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan oleh Bapak Tri dan kawan-kawan, terutama tim Hadroh Al-Qona'ah, yang mudah-mudahan selalu qona'ah dalam hidupnya, amin robbal alamin. Qona'ah itu nerima, diundang orang diamplopi ya nerima. Seperti ditransfer ya mas. Qona'ah. Alhamdulillah, sebenarnya saya mau ikut ngaji kok malah saya suruh ngaji. Apalagi mau itu kan nuturi awake dhewe betul bener. Kemana kok nuturi wong iya. Tapi jebakan, ternyata Mas Tri syukuran. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah ala hadhihi ni'mah fa biha wa ni'mah, terutama malam hari ini hadir Bapak Ibu semuanya, yang mudah-mudahan ini menjadi tanda bahwa Bapak Ibu semuanya sehat walafiat, dalam keadaan bahagia. Mudah-mudahan urusan-urusannya semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu, saya mau nyapa ibu-ibu dulu tuh. Ibu-ibu gang sini juga. Ini satu gang. Wow. Halo. Halo. Kalau saya di sana, kalau halo itu hai jawabannya. Ngerti nggak? Halo. Nah gitu. Enak. Kok sekut-ikutan wong lanang lah. Betul. Halo. Hai. Nah kalau hai halo, alhamdulillah berarti connect. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan terima kasih, syukron atas undangannya, atas kesempatannya malam hari ini saya bisa bersilaturahim kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, malam hari ini juga bertepatan dengan acaranya beliau tuan rumah, acara syukuran. Syukuran apa? Wis pokoknya syukuran nikmat lah. Bu, syukur apa sih syukur? Syukur, syukurin lu gitu ya. Syukur, syukur itu syukron bahasa Arab, syukriya bahasa India. Ya Pak Habib, India syukriya. Jadi syukriya, terima kasih. Syukron, terima kasih. Makanya kalau ada orang Arab baca ngomong syukron, apa jawabnya? Sami-sami. Bahasa Arab tingkat tinggi itu. Afwan, sama-sama. Padahal afwan itu ya maaf sebenarnya. Tapi dari kan sama-sama.
Terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan syukur. Orang Indonesia menyebut syukuran. Syukuran artinya dia berterima kasih. Tapi syukur tidak hanya sebatas ucapan terima kasih saja, tapi harus dibuktikan dengan upaya dan amaliyahnya. Syukur dalam ucapan kita orang muslim apa? Kata syukur kita ketika mendapatkan nikmat kita mengucapkan lafaz alhamdulillah. Ucapan itulah alhamdulillah yang diucapkan pertama kali oleh manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Bu, manusia pertama di dunia siapa? Kok kenal? Kenalan di mana? Nabi Adam alaihi salam ketika diciptakan dari tanah, sempurna bentuk, tangan, kaki, kepala, kemudian di wajahnya ada berbentuk mata, hidung, mulut. Ketika ditiupkan ruh sampai otak, itu otak langsung berpikir. Oh, makanya kita punya otak, jangan disimpan-simpan, dirawat-rawat, disimpan, jangan Bu. Sekali-kali dipakai ya Bu ya. Nanti orang yang cari otak-otak jadinya kan. Dikira otak orsinil, masih gres, mahal dijualnya. Ternyata karena gak pernah dipakai. Maaf. Nabi Adam begitu ditiupkan ruh itu sampai ubun-ubun meresap ke otak itu langsung berpikir. Turun ke mata itu melihat keindahan-keindahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ke hidung itu menghirup aroma-aroma wangi dan indah. Turun ke mulut, Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah. Yang sebelumnya maaf saya lupa, ketika sampai ruh ke hidung itu Bu, malah Nabi Adam wahin. Gimana wahinya? Wahinya gimana wahin? Apa wahin bahasa Indonesianya? Bersin, ya bersin, tahu ngetes aja. Bersin aja. Nabi Adam langsung mengucapkan apa? Alhamdulillah. Malaikat yang menyaksikan Nabi Adam bersin langsung membaca apa? Yarhamukallah. Itulah makanya Bu Pak, ketika anak kita wahin gitu ya, wasyiklah gitu, kita ucapin alhamdulillah gitu. Ajarin maksudnya buat anak tuh biar baca alhamdulillah. Terus ketika sudah alhamdulillah kita balas doa apa? Yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah. Nah, itu alhamdulillah. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan afdolud doa alhamdulillah, bahwa sebaik-baiknya doa adalah ucapan alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala pujian adalah milik Allah. Sebenarnya kalau kita sadar dan mengerti kalimat alhamdulillah, kita nggak akan jadi sombong. Kita nggak akan merasa bahwa upaya yang dilakukan yang menghasilkan sesuatu yang diharapkan itu bukan atas upaya kita, bukan atas apa yang kita lakukan, tapi semuanya adalah milik Allah. Coba Bu, dapat uang seneng nggak? Bapaknya habis kerja lembur, langsung cash lemburnya, kasih ke ibu jawabnya apa? Alhamdulillah. Menerima sesuatu yang indah, yang nikmat, anugerah,
Maka dengan alhamdulillah sesuatu yang indah ini adalah milik Allah. Ketika si bapak kasih uang, terima kasih enggak? Hah? Bener, awas cas nanti. Apa ya? Saja. Emang nyong. Apa aneh? Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang belum bisa berterima kasih kepada sesama manusia, maka belum bisa dikatakan dia berterima kasih kepada Allah. Makanya kita lihat ketika seseorang mendapatkan nikmat, dia syukur enggak? Dia terima kasih enggak kepada orang yang memberikan dia kelapangan atau kemudahan dalam urusannya? Kalau ketika dibantu, diberikan kemudahan, diberikan keluasan, kok makasih ya, matur suwun ya, ini orang tandanya bisa bersyukur. Ada sebuah cerita zaman Nabi Nuh. Ketika datang banjir, ada orang soleh, wali lah bahasa kita tuh. Karena dia merasa akan kewaliannya, akan berdekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuji oleh syaitan. Dah gak usah ikut kapal Nabi Nuh, udah sendiri aja, gak bakal tenggelam, kamu kan orang beriman gitu. Betul, banjir sampai ke lututnya. Ada orang memakai kuda, wahai Syekh, ayo ikut saya, banjir akan segera tinggi. Saya seperti orang-orang kafir kayak gitu. Udah tuh lewat. Begitu banjir sampai ke badan, ke pusar katakanlah, datang lagi seorang pakai kuda, ayo Syekh, ikut saya, banjir udah mulai meninggi, ayo ikut saya, kata laki-laki pakai kuda itu. Apa jawabannya si Syekh ini? Enggak, aku yakin Allah gak akan menenggelamkan. Fokus saja ke Allah. Sampai air itu ke mukanya, wajahnya, masih saja orang itu tidak menerima bantuan yang diletakkan oleh Allah berupa laki-laki memakai kuda. Ayo Syekh, naik, mau tenggelam tuh. Enggak, saya yakin Allah gak akan menenggelamkan saya. Begitu sampai tenggelam, habis dia, singkat ceritanya, berakhirlah usianya gitu. Sampai di alam akhirat dia bertanya, ya Allah, bukanlah aku orang soleh, aku adalah walimu, aku adalah orang baik, orang yang beriman, kenapa kau tenggelamkanku? Kau ingat, aku beri pertolongan ketika di dunia, kenapa engkau gak sambut? Aku berikan kau bantuan melalui orang yang mengajakmu untuk naik ke bukit supaya untuk naik ke kapalnya Nabi Nuh, kenapa tidak engkau hiraukan? Apa kesimpulannya? Orang ini tidak menganggap bahwa perantara yang dibawa oleh seorang laki-laki memakai kuda itu adalah utusan Allah yang diperuntukkan untuk menolong orang tersebut. Artinya apa? Dia tidak menganggap bahwa itu adalah pertolongan Allah. Coba kira-kira kalau dia naik tuh, ikut kuda dia terus lari mendekat ke kapal Nabi Nuh, mungkin selamat. Begitupun sebaliknya, may yashkurin nas yashkurillah. Barang siapa yang bisa berterima kasih kepada sama manusia, bisa dikatakan berterima kasih kepada Allah. Ini belum kenikmat ini, masih syukur aja. Siapa bu? Jam 10 ya udah. Udah ya, gitu aja ya berarti ya. Jam 10. Kemudian syukur. Syukur itu seperti kita mengikat satu ikatan nikmat. Katakanlah contohnya ada burung. Burung hinggap di rumah kita.
Kalau kita menginginkan burung itu bertahan di rumah kita, apa yang kita lakukan? Kita tangkap. Ketika kita tangkap, kita apain? Kita kandangin, siapin kandangnya. Kemudian kalau si burung itu, kita nggak menghendaki burung itu untuk hinggap terlalu lama di rumah kita, apa? Ya udah biarin aja gitu kan. Man syakara ala ni'matin faqad qayyadaha bi aqliha. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, sejatinya dia telah mengikat nikmat itu dengan akalnya. Supaya apa? Supaya nikmat itu akan bertambah dan bertambah terus. Tapi sebaliknya, wa man kafara faqad azama li zawaliha. Tapi barang siapa yang tidak bersyukur, menghiraukan bahwa nikmat itu datang dari Allah, maka benar-benar dia telah membiarkan nikmat itu untuk beransur hilang dan sirna. Pengen bu nikmatnya tambah terus, bersyukur. Apa ayatnya? Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ketika diserukan kepada kamu sekalian, barang siapa apabila kau bersyukur, maka pasti la azidannakum, maka pasti akan ditambah. La itulah taukid, pasti. Dan nanya juga taukid lagi itu udah gak diragukan lagi. La azidannakum, yakin bahwa kalau kita bersyukur pasti nikmat itu akan bertambah. Makanya kuncinya adalah bersyukur. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kau mengkufuri nikmat itu, maka sesungguhnya azabku, kata Allah, itu sangatlah pedih. Bukan lagi nikmatmu akan dikurangi, bukan lagi nikmat yang akan dicabut, bukan, tapi langsung dihadapkan dengan apa? Api neraka adzab syadid. Pak Ade sekarang ibu mulu nih, kasihan. Pak, kita bantu orang, terus orang itu udah nggak ada terima kasihnya, nggak nyuguhin kita kopi, nggak nyuguhin kita air putih, mana kopi ini? Nggak ada ya? Nggak. Dibantu, ditolong, orangnya udah nggak ngomong apa-apa, gedeg gak kita? Awas udah gue bantu lagi, begitu kan ya? Ini logikanya aja. Bu, Pak, Allah sudah memberikan kita nikmat dari apa yang kita butuhkan, bahkan dari apa yang kita tidak tahu bahwa kita itu sejatinya butuh. Allah kasih ke kita. Pernah nggak kita doa, ya Allah berikan aku sehari ini nafas sekian ribu? Pernah nggak? Butuh nggak nafas? Doa nggak nafas tuh? Tapi terima kasih nggak kita kepada Allah? Iya. Alhamdulillah. Sekali-kali Bu Pak, kalau zikir habis sholat tuh alhamdulillah, ada kan pakai kan zikir di sini 3 ya? Ntar nggak pakai lagi. Kalau pakai nanti disita sama ilmu ini. Saya punya program nanti setelah Desember itu akan ada program audit nanti. Ya ini mah baru wacana saja. Targetnya pertama PT itu ada masjidnya atau enggak, ada majelis taklimnya atau enggak, nanti ditanya ngajinya apa, ustadznya apa, dari mana, apa gitu lah. Nanti juga akan mengerucut ke perumahan ya. Ya mudah-mudahan itu juga bukan apa-apa, karena itu memang juga dari pemerintah ya. Semua itu pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi. Kita dididik, diberi arahan-arahan bagaimana supaya terwujud di Bekasi ini terutamanya, itu wujud Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat gitu, nggak ekstrem kiri, nggak ekstrem kanan, nggak terlalu keras, juga nggak terlalu lembek, kayak gitulah pokoknya bahasanya ya, wasatiyah. Nah ini paket 3 kan ya.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Buat apa tuh, niatnya apa di dalam hatinya? Apa cuma ikut-ikut imam aja? Ya nggak apa-apa, bagus tetap pahala. Tapi sekali-kali ya Allah, aku sudah diberi nafas terus berapa ratus kali sehari, masa cuma zikir 3 aja berat? Nggak imbang kita Pak, nggak imbang. Makanya syukur itu bukan lagi perintah Allah yang harus kita lakukan, tapi sudah menjadi kewajiban kita untuk bersyukur. Saya teringat ada 3 ayat yang saling berhubungan, yang harus kita lakukan secara utuh bersama-sama. Apa yang pertama? Anishkurli wali walidayka. Ini jadinya artinya ke wali walidayka. Bersyukur kepadaku kata Allah, wali walidayka, dan kepada kedua orang tua. Bu, kita sama orang tua itu berterima kasih apa enggak? Pernah enggak ngomong terima kasih? Sering, bener. Gimana ngucapinnya? Itu orang tua kita, Pak. Orang tua kita yang menjadi lantaran kita dihidupkan di dunia ini. Kita dipindah alamkan ke dunia ini melalui perantara kedua orang tua. Patut gak kita berterima kasih kepada orang tua? Patut gak kita menghormati orang tua? Patut gak kita harus mengikuti apa yang diarahkan oleh orang tua selama itu kebaikan? Dan gak ada orang tua yang menginginkan anaknya keburukan, gak ada. Pasti menginginkan anaknya baik, bahkan lebih baik dari kita sebagai orang tuanya. Ada gak yang mikirkan, udah anak saya mah udah kerja aja di PT kayak saya? Enggak. Ya udah, biarin dah anak saya jualan bakso aja. Enggak. Pasti dia akan menginginkan anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Itu orang tua kita yang menjadi sebab atau lantaran kita lahir ke dunia ini. Ini tanggal berapa bulan Maulidnya? Kalau udah pernah ngaji ya nggak apa-apa, biar ngulang aja. Nah sekarang bagaimana dengan sosok orang yang menjadi lantaran kehidupan dunia ini, menjadi lantaran sebab Allah ciptakan seluruh alam jagat raya ini? Kira-kira ya Allah, bukan wajib lagi, wajib dan super wajib kita harus berterima kasih kepada baginda Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah apa? Muhammad, Nur Muhammad. Saya kalau suruh ngaji tadi minta dibagi tadinya. Jadi dibagi ada. Allah ciptakan Nur Muhammad terpaut 20.000 tahun sebelum penciptaan sosok Nabi Adam. Kata Allah, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau tidak karenamu wahai Muhammad, kalau tidak karenamu wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan makhluk-makhluk ini semuanya. Kita termasuknya gak ada bu, kalau Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad. Sekarang kita kepada kakek kita, kepada sesepuh kita, kita wajib menghormatinya dengan bertawasul tadi, kirim doa, kirim Fatihah, kirim bacaan ayat Al-Quran. Dan bagaimana dengan sosok orang yang menjadi lantaran terciptanya dunia ini, terciptanya alam ini? Oh, Pak, kalau nggak ada Kanjeng Nabi, kita nggak ada, Pak. Kalau Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, kita nggak ada. Pak, nyambung nggak ini? Masuk nggak ini? Masuk Pak Eko. Paham nggak ini? Makanya wajib kita untuk bersyukur atas lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan
mengadakan pembacaan rawi itu salah satu bentuk kita berterima kasih kepada Kanjeng Nabi. Kita cinta nggak kepada orang tua? Cinta nggak? Bener. Seneng nggak ke orang tua? Nah, bagaimana dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Jangan ditanya lagi, harus dan wajib dan lazimnya dan semestinya kita cinta, kita senang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Man ahabba syai'an udhiba bihi. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Man ahabba syai'an, apalagi kathura dzikru. Man ahabba syai'an, banyak banget. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan menjadi hambanya. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan tersiksa olehnya. Barang siapa yang cinta terhadap sesuatu, dia akan pasti lebih banyak menyebut namanya. Bu, Pak, cinta nggak kepada pasangan? Cinta kan? Sehingga ibu-ibu rela bangun pagi udah nyiapin sarapan, habis nyiapin sarapan mandiin anak, habis mandiin anak nganterin anak sekolah, habis nganterin anak sekolah jemput anak dari sekolah. Wah, gak orang ibu-ibu gak ada istirahatnya, saya percaya. Tuh betul katanya ya. Cocok banget ini. Ibu itu sudah merasa terlalu tersiksa, Pak. Kenapa ibu-ibu mau tuh kesiksa begitu ngurus anak, siang sampai sore mandiin anak, malamnya nanti anak dina boboin supaya anak tidur. Setelah anak tidur, bapaknya repot pokoknya ibu-ibu itu. Ibu-ibu tersiksa. Udhibabi. Kenapa mau? Bahkan dia sendiri tidak merasa tersiksa, ya kan? Kenapa? Karena cinta. Bapak-bapak tersiksa enggak? Tersiksa. Berangkat pagi, pulang pagi lagi. Untuk siapa itu? Untuk kau sang bidadari. Cie. Ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk apa? Ayam semper. Ya begitulah, demi anak dan istri. Makanya coba bapak-bapak lihat, kalau lihat anak kecil di jalanan, Bu, dia dalam hatinya bergumam, ya Allah, aku ingat anakku lagi di rumah, dia ngapain? Ya begitu, bapak-bapak, Bu. Ya Pak ya? Bu, percaya enggak? Percaya? Oh enggak. Begitu Bu lihat anak di jalanan tuh, ya Allah, ingatnya anak kita di rumah, Bu. Tapi maaf, biasanya bapak-bapak kalau lihat perempuan cantik lewat, nggak inget apa istrinya. Lihat anak aja inget anaknya. Tapi kalau di jalan lihat perempuan cantik, boleh nggak inget sama istrinya. Kenapa coba? Karena nggak cinta. Karena cinta tadi. Karena kalau anak itu darah dagingnya, anak itu darah daging. Tapi kalau istri, dagingnya doang katanya. Itulah. Nggak diinget-inget. Cinta, semuanya itu karena cinta. Lah kita kalau mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mau repot, mau duduk-duduk seharian hanya mengingat nama Nabi Muhammad, membaca rawi, membaca histori Nabi Muhammad SAW. Toh ternyata nggak sesusah apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Man ahabba syai'an udhiba bih. Barang siapa yang mencintai sesuatu akan tersiksa olehnya. Nah kita nggak tersiksa, duduk enak ngerokok ngopi, ya kan? Sandingannya bolu
Gorengan apa ini? Banyak banget ini. Makanya patut kita bersyukur. Pantas dan wajib dan lazim untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah syukurannya kita ini seperti ini orang Islam ini. La yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jitu bihi, kata Kanjeng Nabi. Tidak dikatakan sempurna iman salah seorang di antara kalian ketika hawanya, keinginannya, perangainya bukan sesuatu yang dibawa oleh, kata Kanjeng Nabi. Kumpul-kumpul begini tadi ngapain kita? Tahlil, baca rawi, apalagi sholawatan. Kira-kira seneng apa enggak? Jujur, pengen sering-sering gak begini? Alhamdulillah, berarti sering-sering undang saya ya. Kalau orang cinta kepada Kanjeng Nabi, rasanya seneng, Bu. Rasanya senang. Apalagi kalau dikaitkan dengan iman. Kita sudah baca hadisnya, tidak dikatakan sempurna imannya sebelum orang itu dengan sesuatu, apa bahasa kita itu, dengan pengajian senang, dengan hadrohan senang, dengan tahlilan, dengan amalan-amalan kebaikan senang. Itu senang, cinta, apalagi tresno itu sama saja. Coba bahasa Arabnya cinta apa? Ada yang tahu? Guru bahasa Arabnya siapa di sini? Yang ngajar di sekolahan? Saya juga bukan guru, maaf, ini mah gaya-gaya doang begini. Nol. Hubbun, apa Bu? Hubbun. Hubbun itu cinta. Cinta itu hubbun. Makanya Masya Allah, Allah itu maha merangkai kata. Apa sifat-sifat Allah 20 itu hafal ya Bu ya? Di antara sifat Allah itu ada yang terakhir apa? Mutakallimah. Dalam Al-Quran coba. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Bisa semua. Wadduha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka ma qala wal akhiratu rabbuka. La semua. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Bisa coba ibu bikin pantun aja dah susah. Jalan-jalan ke kota Serang, pulangnya beli soda. Pulangnya beli jengkol. Apa artinya? Kan itu aja susah. Malam-malam diundang pengajian. Ternyata pengajiannya di perumahan Indah Gempoleng gitu. Kita aja mikir dulu tuh. Apalagi bahasa Arab dengan sajak yang begitu indahnya Allah ciptakan itu. Nah, termasuk daripada kata hubbun. Hubbun itu harokatnya adalah dhammah. Apa Bu? Dhammah. Kalau orang Jawa nyebutnya apa? Tahu Ustaz Tapi? Dhammah ya. Apa apes sih? Apes dhammah. Itu harokat adalah harokat yang paling berat diucapkan. Coba sih ngomong ha, hi, hu. Yang paling berat apa? Hu. Karena memang harokat yang paling berat itu adalah dhammah. Coba sama-sama kita baca. Ha, hi, hu. Ha itu gampang. Hi apalagi enteng. Tapi hu udah berat. Artinya apa Bu? Cinta itu berat. Berat Ferguson. Cukup Dilan aja. Cinta itu berat. Hubbun harokatnya u dan
ha itu adalah huruf yang keluar dari makhraj yang paling dalam. Apa? Tenggorokan bawah nih dekat dada, termasuknya ha, huruf halak, ha, hu. Dan huruf ba adalah huruf yang makhrajnya di luar sini, di bibir, hubbun, gitu kan? Ha, hi, hu, ba, bi, hubbun. Kata hubbun itu berat, itulah cinta. Tapi ketika mengatakan sesuatu hal yang lain, contoh apa? Sodakoh, ya kan? Gak ada hak dan baknya kan? Sodakoh, sod masih bibir dan masih lidah di atas sini, kof juga masih tenggorokan tinggal sini. Haknya apa lagi? Antara hak dan ba, hubbun. Sodakoh kalau didasari dengan hubbun, dengan cinta, maka akan terasa ringan, karena dengan dasar tadi apa? Hubbun, cinta. Sholat gampang, sholat. Saya nanti ada ayat yang saya lupa nih, lagi lupa, nggak tahu, lagi blank, lagi lupa. Umat-umat terdahulu sebelum umat Islam mengakui tidak adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakui enggak? Mereka semua mengakui, Pak. Kitab-kitab yang kita kenal sebelum kitab Al-Quran apa? Ayo ini rukun iman, ini harus tahu nih kitab ini. Apa? Taurat terus, Zabur terus, Injil terus, Al-Quran. Ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya? Ada berapa, Pak? Kok ada 4? Ada 104. Yang 100-nya mana? Ya. Jangan-jangan masih ini ya. Nabi ada berapa, Bu? Nabi ada berapa? Ada? Gak apa-apa, salah juga gak diomelin kok. Enggak bakal suruh berdiri enggak. Yang wajib kita ketahui dan kenali namanya 25. Yang ada dalam riwayat itu Nabi dan Rasul seluruhnya ada 124.000 Nabi. Yang menjadi Rasul berapa? 313 ya, atau 314. Lah, termasuk kitab ini maksud saya. Kitab itu juga ada 104, ada yang mengatakan 105, ada yang mengatakan berapa gitu. Yang lebih rujuk adalah 104. Yang wajib kita ketahui itu tadi gitu maksudnya. Dari Taurat, Zabur, Injil gitu. Nabi Syekh punya kitab. Nabi Ibrahim punya kan Suhuf Ibrahim, bahwa Musa gitu ayatnya ada kan. Nah, semua agama samawi pengikutnya itu mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntunan Taurat seperti apa, Zabur seperti apa, Injil seperti apa. Itu semuanya mereka yang mengimani itu mengakui adanya Allah. Tetapi tidak mau mengakui adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu salahnya. Makanya dikatakan dalam ayat, nah ini ayatnya yang saya lagi lupa. Qul in kuntum tuhibbunallaha, terus bantu nih, saya lagi lupa ini. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir al-ayat. Takut saya kalau baca terus. Intinya apa? Ketika engkau katakan kau cinta kepadaku, wahai, nah itu umat-umat terdahulu gitu, maka katakanlah fattabi'uni, maka ikutilah aku, Kanjeng Nabi. Nah mereka itu kan gak mau mengikuti Kanjeng Nabi. Makanya dalam kisah bacaan Maulid Ad-Diba itu kan ada kisah yang Al-Hadithu Tsani an Atha ibn Yasar, yang diceritakan bahwa ayahnya itu adalah seorang kiainya umat terdahulu lah. Terus diajari kitab tuh, kitab Taurat.
Tapi ada satu lembaran yang dia simpan, jangan dibaca, gak boleh dibaca terus disimpan di peti. Tapi yang namanya anak diajari begitu, anak penasaran, apa sih kira-kira, gak boleh dibaca. Coba, ibu-ibu begitu, kalau ngomongin ke anak, nak makan tuh, yang di meja tapi yang udah dibuka aja ya, yang ditutup jangan. Nah itu nanti pasti bikin anak penasaran. Apa sih kira-kira emak nih nutup-nutupin, taunya apa gitulah, ampelan kali ya Pak Ustadz. Ampelan katanya kan anak nggak boleh, buat orang tua aja. Kenapa begitu? Enak. Karena enak katanya. Jeruan jangan dimakan, enak. Nah begitupun dengan anak atau bin Yasar ini penasaran. Akhirnya setelah ayahnya itu meninggal, dibukalah peti itu. Apa di situ dikatakan? Bahwa akan datang di zaman akhir nanti Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan di Makkah, hijrahnya ke Madinah, dan kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Wasultanuhu bisyam. Makanya ketika mereka yang tidak berterima kasih tadi menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka bukan termasuk orang-orang yang selamat atau orang-orang yang termasuk dalam golongan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Makanya syukur yang wajib kita syukuri betul-betul itu adalah syukur atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Itu nikmat yang paling agung, nikmat yang paling utama, nikmat yang tidak semua orang dapatkan. Nikmat itu berjuta-juta jiwa, bermiliar-miliar jiwa mungkin sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, dan mereka tidak seberuntung kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat Nabi Muhammad SAW itu pasti masuk surga, pasti masuk surga. Yakin nggak? Yakin, tinggal yakin aja ya kok. Pasti masuk surga. Saya juga gak bakal ragu. Saya pasti masuk surga dengan bedanya. Dan ibu juga begitu. Kenapa? Lebih-lebih kita orang Islam sudah dikasih kunci ibu. Waktu dulu ibu sebelum masuk rumah, kali pertama masuk rumah, apa yang ibu terima dari penjual rumah? Kunci. Akad segala macam dan interview segala macam. Apa yang ditentukan bahwa kita akan memiliki rumah itu? Terima kunci. Dan kita sebagai umat Islam yang akan nantinya memasuki surga, kita sudah terima kuncinya. Apa kuncinya surga? Apa kuncinya surga? Apa kuncinya surga? Hei, mau masuk nggak? Udah punya kuncinya belum? Apa kuncinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya wis kecak sih kayaknya. Lanjutin. Ada nggak sholawatan itu? Ya udah mainkan. Biar saya minum dulu.
Ya jangan ngikutin saya. Apa-apa. Apa bu kunci surga? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sudah punya kuncinya surga. Iloh nggak masuk. Itu aja. Tapi yang punya kunci surga itu sudah pesen tuh. Halaman rumah bersihin, tanemin tanaman-tanaman indah, jangan sampai ada rayap, ada barang-barang berantakan depan rumah, begitulah istilahnya. Disapu tiap hari, dibersihin tuh rumah, nanti kamu masuk rumah sesukamu mau dari mana. Umat Nabi Muhammad SAW tinggal bahkan tanpa dihisab, tanpa diadab. Kata Rasulullah apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku pasti akan masuk surga. Udah kan? Konsepnya jelas kan? Kita akan masuk surga. Illa man aba, kecuali dia yang enggak mau, yang aba, yang emoh. Tahu bahasa Inggris tuh emoh, ogah. Tapi ada nggak kira-kira yang ogah masuk surga? Di akhirat nanti hanya ada dua tempat finish kita, surga atau neraka, nggak ada tengah-tengahnya. Biasa aja itu nggak ada, nggak di surga ya di illa man aba. Siapa, kata sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Man atau ani yadkhulunal jannah. Waman aso faqad aba. Dan siapa yang dia taat kepadaku, dialah yang akan masuk surga. Dan siapa yang maksiat, yang tidak mau mengikuti syariat, gak mau sholat, gak mau puasa, gak mau ibadah, ya itu pertanyaannya. Dialah yang aba. Itulah kata-kata atau diksi yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, memang kalau bahas tentang Rasulullah gak akan ada habisnya. Tapi lihat bahwa ucapan kalimat Rasulullah SAW betul-betul menunjukkan seseorang yang penuh dengan kasih sayang. Tidak menyebutkan umatku semuanya masuk surga, kecuali yang nggak mau. Itu kan bahasa bebas kita begitu. Terus ditanya yang nggak mau siapa ya Rasulullah? Ya itu yang taat dia masuk surga, yang nggak taat nggak membicarakan dia yang masuk neraka, enggak. Tapi yang ini taat, ya itulah yang aba, gitu kan? Itu udah jelas. Nah, siapa yang aba itu? Orang yang tidak mau menerima dakwah Rasulullah, tidak menerima Islam yang datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai agama penutup, agama terakhir, agama yang betul-betul diakui kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam. Bahwa agama menurut Allah, agama yang benar adalah agama Islam. Tapi saya kadang suka tersinggung ketika Islam dikatakan jahat, Islam dikatakan angkuh, Islam dikatakan keras. Karena tersinggung, Pak, orang saya juga orangnya gak keras-keras banget. Dan Islamnya kita juga bukan Islam yang disebutkan oleh orang-orang yang seperti itu. Islam kita adalah Islam yang wasatiyah, yang tengah-tengah. Islam yang menjadi bawaan Rasulullah SAW, membawa Islam,
menjadi perantara Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang untuk seluruh alam, Jangankan manusia, bu, alam semuanya. Alam apa isinya? Ada kita manusia, ada jin, ada hewan, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, semuanya itu alam. Maka dalam momentum syukur ini, yang pertama kita doakan shahibul hajat yang sedang bersyukur atas nikmat yang diterimanya, mudah-mudahan menjadi wasilah nikmatnya bertambah terus. Amin. Dan mudah-mudahan menjadi lantaran Allah ridho terhadapnya. Amin. Amin. Yang kedua, ayo kita semua itu wajib juga untuk bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang kita terima, nikmat iman, nikmat Islam, dan wajibnya syukur atas kita berposisi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam lanjutannya tadi, Bu, kenapa? Karena kita itu pasti masuk surga, pasti. Coba sih dibaca tuh maulid dibainya. Ada nggak maulid dibainya? Saya takut salah baca. Diceritakan kenapa umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling beruntung, umat yang paling bagja lah, paling untung pokoknya. Coba, ada muqaddimahnya di dalam Rawi Barzanji, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusolli wa yusallim wa yubarik alaih, bahwa surga adalah kebahagiaan untuk siapa? Mereka yang mau membaca sholawat, memberikan salam. Siapa mereka yang bersolawat, yang membacakan salam untuk umat Nabi, untuk Nabi Muhammad? Siapa? Ya kita, orang Islam. Nah, keberuntungan umat Islam, makanya dikatakan thuluthu yadkhuluna bi ghairi hisab wa thuluthu itu ada di maulid dibahas. Wa thuluthu yadkhuluna al-jannata wa khotoya idham. Wa thuluthun ditemukan di sana mereka datang membawa dosa-dosanya sebesar gunung keamsalil jibal. Umat Nabi Muhammad akan dibagi menjadi 3, yang semuanya pasti masuk surga. Golongan pertama adalah orang-orang yang dimasukkan ke surga Allah tanpa hisab. Siapa itu? Tanpa adab. Bu, mau nggak masuk surga tanpa dihisab? Mau cepet nggak masuk surganya? Mau langsung masuk surganya? Pulang ngaji mau? Tapi mau cepet. Umat Nabi Muhammad sepertiga nanti akan dibagi langsung masuk surga tanpa dihisab, tanpa ditanya ini itu segala macam, tanpa ditimbang amal, langsung masuk surga. Umat Nabi Muhammad, para wali, para kasih Allah, para sahabat yang memang sudah mendapatkan stempel surga dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya siapa? Sayyidah Khadijah, yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwa Khadijah sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Makanya Bu, jadi Khadijah. Siapa Khadijah? Yang mengorbankan hartanya untuk dakwah suaminya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat salam dari Allah. Jawabannya Siti Khadijah apa? Salamnya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam.
salamnya Allah dibalas dengan doa salam itu oleh Sayyidah Khadijah. Sesungguhnya engkaulah yang mempunyai keselamatan itu ya Allah. Ujung-ujungnya apa? Wa dakhinal jannata darussalam. Dan masukkan kami ke surga, negeri keselamatan. Salam. Wa thuluthun, yang sepertiga kedua mereka banyak dosa, mereka banyak maksiatnya, tapi karena dia orang Islam ya sempet sholat, sempet ikut ngaji tapi pulang ngaji ngopi, ngopinya nggak mau sendiri sama temen kan, malam minggu kan besok libur, ngobrol dah tuh. Ngobrolnya kemana-mana, si anu. Kayak udah gak tahu tadi habis ngaji pahalanya banyak, gara-gara si anu itu Bu hilang pahala Bu. Makanya hati-hati nih Bu, Pak. Pulang ngaji udah gak usah ngobrolnya macam-macam, takut pahala ngaji kita hilang. Orang habis dapat pahala gara-gara nyeletuk, ngerasani lah udah gitu aja, udah tuh ibadah kita hilang. Apalagi lagi ngaji, bilang itu sih kerudungnya itu kredit belum lunas tahu apa ya gimana. Misal itu mah jangan ya Bu ya, udah pulang buat besok lagi ya, jangan ngaji lagi, maksudnya dicas terus gitu. Dia Islam dosanya banyak, sempet taat ya, tapi sempet juga maksiat di dunianya. Tapi karena dia umat Nabi Muhammad dan beristighfar dan tobatnya diterima, maka masuk surga. Tuh kan enak umatnya Nabi Muhammad. Yang terakhir, mereka yang datang dengan membawa dosa-dosa, diutuslah malaikat, wahai malaikat datangilah umat itu, cek dosanya seberapa banyaknya. Malaikat laporan, wahai Allah, apa? Sekecil apapun lah gitu, gak ada amal kebaikannya sepeser pun ya Allah. Hanya dia membawa dosa segunung-gunung saja, dosanya banyak ya Allah, bagaimana? Coba cek lagi, dibahas sampai bahasanya. Akhirnya apa dikatakan, ya Allah, betul dia hanya membawa dosa, tapi hanya dia pernah bersyahadat di dunia dulu ya Allah. Baca syahadat apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, umat Nabi Muhammad. Apa keputusannya? Ya sudah, dia adalah umat Nabi Muhammad, umat kekasihku. Demi keagunganku, demi kehormatanku, masuklah dia, masukkan dia ke surga. Ya, tuh. Seneng gak Bu? Makanya jangan banyak-banyak dosa. Tapi ya tetap dosanya dibersihin dulu, dikucek-kucek dulu Bu, direndam dulu, kotorannya dihilangin. Kalau kotorannya susah banget disikat masih gak mau apa? Lihat nggak orang nyuci itu dibanting-banting ke batu gitu ya, teplok kayak gitu. Itu saking bandelnya tuh kotoran. Pak Bu, udah makanya jangan bandel-bandel. Nanti dibanting-banting ke batu ya Bu ya. Mudah-mudahan cukup ya Bu ya, ngajinya cukup ya. Cukup ngajinya cukup. Jangan lama-lama ngaji, pas sebentar aja, yang penting nangkep dah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf saya belum pantas untuk mau gitu ya, bisanya cerita-cerita aja, ngomong nggak tahu apa arahnya kemana, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi berterima kasih, saya sudah diberi kesempatan silaturahmi di sini, khusus Sohibul Bait Bapak Tri dan kawan-kawan grup band apa nih, Al-Qanaah. Mudah-mudahan selalu syiar, mudah-mudahan semakin lama semakin baik, semakin bagus
dan yang paling utama adalah semakin barokah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kiranya itu saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya yang tidak pantas ini kok ngomong sekarangnya. Barangkali yang namanya omongan ada yang salah, ada yang menyinggung ataupun ada yang kurang pas didengar, mohon untuk dimaafkan. Maafin ya Bu ya, Pak ya, maafin ya Pak ya. Jangan bosan-bosan. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita doakan Shahibul Bait, mudah-mudahan lantaran wasilah syukurannya mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya ditambah, sehat walafiat sekeluarga, barokah semua urusan dunia akhiratnya, dan mudah-mudahan dijadikan keluarga yang bahagia, yang sakinah mawaddah warahmah, dan kita ini Pak Bu semua mudah-mudahan ketularan bahagianya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu saja. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.